Damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dan kiranya ini menolong kita menjadi berkat bagi kita semua dalam menghadapi pergumulan kita bersama hari ini. Yang menjadi persoalan utama atau apa yang paling dirasakan oleh manusia hari ini adalah kekhawatiran. Semua orang berpikir bagaimana kehidupan saya nanti, esok dan sebagainya. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu kapan virus corona ini akan berakhir. Meskipun ada prediksi-prediksi dari para ahli yang mengatakan bahwa virus corona akan berakhir bulan Mei, bulan Juli, bulan seterusnya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa corona ini akan dialami oleh manusia sampai 2022. Tidak ada satu hal yang pasti dan tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan, seahli apapun dia. Lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi persoalan ini? Per hari ini 17 April 2020, di seluruh dunia, orang yang positif terkena virus corona itu berjumlah 2,18 juta jiwa. Jumlah yang besar. Di Indonesia kurang lebih 5.500 orang. Apa akibat dampak yang dialami? Dampak yang paling terasa selain dampak sosial adalah ekonomi. COVID-19 ini betul-betul menghancurkan perekonomian seluruh bangsa negara di dunia ini. Ekonomi dunia bahkan dikatakan lebih buruk dari krisis-krisis sebelumnya. Para ahli di Indonesia mengatakan ekonom krisis 98 belum ada apa-apanya dibanding dengan krisis yang terjadi akibat coronavirus. Nah, akibat dari kehancuran ekonomi ini maka PHK terjadi di mana-mana, pemutusan hubungan kerja, ya, lalu kebangkrutan perusahaan-perusahaan, pabrik dan sebagainya. Banyak orang mulai bingung mau makan apa yang akan kita makan hari ini dan sebagainya. Selain itu juga ada banyak orang, para pedagang-pedagang khususnya mengeluh tentang omset yang menurun karena tingkat daya beli masyarakat berkurang drastis. Bahkan yang lebih ironis, ada seorang menteri di negara bagian di Jerman yang bunuh diri karena takut dengan dampak yang diakibatkan oleh virus corona ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya kita meresponi situasi yang ada? Saya pikir penting untuk kita memiliki pemahaman yang baik, pemahaman yang benar, yang lurus, sehingga kita tidak salah, sehingga kita tidak menjadi lemah, sehingga kita tidak menjadi seperti tak bertuhan. Matius pasal 6 menolong kita untuk memahami. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 berbicara mengenai hal kekhawatiran. Di situ firman Tuhan mengatakan tentang kekhawatiran akan makan minum, kekhawatiran akan pakaian. Tapi saya yakin percaya bahwa orang tidak khawatir tentang pakaian hari ini, tetapi lebih khawatir tentang makanan, lebih khawatir tentang kebutuhan akan pangan. Hal pertama yang ingin saya sampaikan pada bagian ini adalah firman Tuhan ini tidak hanya berlaku pada masa tenang atau masa normal atau masa yang baik. Tapi firman Tuhan ini juga berlaku ketika kita berada pada masa tidak normal, masa krisis, masa konflik, masa keterpurukan. Firman Tuhan tidak hanya berlaku pada kondisi-kondisi tertentu,
Tapi firman Tuhan berlaku pada semua kondisi. Yang kedua, bahwa kekhawatiran akan makan dan minum itu bisa saja membuat kita melupakan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 4 ayat 4 bahwa hidup itu bukan hanya tentang roti saja, tetapi hidup itu tentang firman Tuhan. Makanan jasmani untuk tubuh penting, tapi jauh lebih penting makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Apakah makanan dan minuman menjadi tidak penting? Bukan itu. Tentu saja setiap orang butuh makan, setiap orang butuh minum, setiap orang butuh uang. Tetapi jauh lebih penting bahwa roh kita memiliki kecukupan akan nutrisi. Kalau roh kita tidak cukup nutrisi, maka itu akan berdampak pada seluruh kehidupan kita. Hidup ini akan kacau, bahkan tubuh ini sendiri pun akan terpengaruh dan menjadi kacau. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penting bagi kita untuk memahami supaya kita tidak jatuh kepada kekhawatiran yang menghancurkan, kekhawatiran yang merusak, kekhawatiran yang membuat kita kehilangan harapan. Maka firman Tuhan katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu apakah kita orang yang mengenal Allah tidak mencari? Kita juga mencari, tapi kita tidak mencari seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah mencari. Mereka yang tidak mengenal Tuhan mencari makan dan minum, maka hidupnya lah di situ. Sehingga melupakan kebenaran, melupakan kehendak Tuhan. Tapi kita mencari tidak dengan cara demikian. Kita mencari, tetapi mencari dengan cara dan dengan kebenaran Tuhan. Mencari makan dan mencari minum dengan cara dan kehendak Tuhan. Itu berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan yang menempatkan makan dan minum di atas segalanya dan menomorduakan Tuhan. Menempatkan kebenaran Tuhan di belakang. Apapun mereka bisa lakukan, asal makan dan minum tercukupi. Itu sebabnya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menempatkan posisi makanan di atas segala-galanya, sehingga kita melupakan Tuhan dan melupakan kebenaran Tuhan. Itu sebabnya ayat 33 dikatakan, Tuhan tegaskan lagi bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan sedang menempatkan di mana posisi Tuhan dan di mana posisi makanan. Jangan membalik itu. Jangan membalik makanan utama lalu Tuhan nomor 2 dan nomor 3 dan sebagainya. Tapi Tuhan menghendaki bahwa Tuhan dan kebenarannya itu nomor 1. Itulah makanan rohani kita. Itulah nutrisi jiwa kita. Supaya apa? Supaya kita mampu hidup dengan baik sesuai dengan kehendak dan cara Tuhan. Termasuk mencari makan dan mencari minum. Itu sebabnya mengapa kita harus menomorsatukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Karena soal makan dan minum dijamin oleh Tuhan. Tuhan membandingkan kita dengan burung-burung di udara yang tidak menanam, tidak menuai, tidak bekerja, tetapi tetap diberi makan. Apalagi kita. Itu sebabnya Tuhan katakan jangan khawatir. Maka yang paling penting di sini adalah letakkan Tuhan di tempat yang pertama dan utama. Itulah makanan rohani kita. Kebenaran Tuhan adalah makanan rohani kita. Sehingga kita mampu berpikir, mampu berbuat, mampu bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sesuai dengan keinginan kita, cara kita. Nah, itu sebabnya melalui wabah COVID-19 yang ada hari ini menguji iman kita. Apakah iman kita hanya sekedar iman yang hanya berlaku pada waktu-waktu normal, atau
iman kita teruji di waktu yang tidak normal hari ini. Nah, mari kita merenungkan diri kita, melihat diri kita, apakah kita adalah orang-orang yang jatuh pada kecemasan, kekhawatiran yang salah, atau kita memiliki kekhawatiran, kecemasan, tetapi kekhawatiran dan kecemasan itu tidak melampaui kebenaran Tuhan. Kita meyakini bahwa setiap kita dipelihara Tuhan. Nah, sekarang teruji apakah kita yakin atau tidak. Kalau kita yakin, maka itu akan nampak dalam cara kita menjalani, meresponi hari ini, pergumulan yang ada hari ini. Nah, biarlah kiranya firman Tuhan ini menolong kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini iman kita diuji. Hari ini pemahaman kita, pengertian kita akan firman Tuhan diuji. Saya yakin kita semua memiliki kekhawatiran, kecemasan. Tapi jangan sampai kekhawatiran dan kecemasan itu melampaui iman kita. Karena Tuhan Yesus memberkati.